Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Khairul Umami dengan NIM 256220236080 dari program studi akuntansi syariah A1. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan menurut pemahaman saya. Kepemimpinan merupakan seni untuk memengaruhi dan mengarahkan orang demi tercapainya tujuan. Kepemimpinan dan pemimpin merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pencapaian tujuan yang efektif, yang dimana kepemimpinan berperan sebagai proses dan pemimpin berperan sebagai pusat subjek. Terdapat 3 aspek yang mendominasi dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama ada orang atau pemimpin dan bawahan. Kepemimpinan hanya terjadi jika ada pemimpin yang mempengaruhi serta bawahan yang dipengaruhi. Yang kedua ada pengaruh. Inti kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama mencapai tujuan. Terakhir ada tujuan. Kepemimpinan selalu diarahkan untuk mencapai sasaran tertentu dalam organisasi. Definisi pemimpin dan kepemimpinan menurut para ahli. Pertama ada menurut Fiedler. Pemimpin ialah seseorang yang berada dalam kelompok sebagai pemberi tugas atau sebagai pengarah dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok yang relevan serta sebagai penanggung jawab utama. Yang kedua, menurut Davis, kepemimpinan ialah kemampuan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Yang ketiga ada menurut Terry dan Franklin. Kepemimpinan adalah hubungan di mana seorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas yang saling terkait guna mencapai tujuan yang dikehendaki pemimpin dan kelompok. Fungsi kepemimpinan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian 1999. Yang pertama ada fungsi penentu arah, kedua fungsi juru bicara, ketiga fungsi komunikasi, keempat fungsi mediator, dan terakhir fungsi integrator. Fungsi lain dari kepemimpinan antara lain 1. Mengambil keputusan, 2. Mengembangkan informasi, ketiga memelihara dan meningkatkan loyalitas bawahannya, keempat mendorong dan menyemangati bawahannya dalam bekerja, kelima mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas organisasi kepada pemilik dan masyarakat, keenam mengawasi pelaksanaan atas berbagai tugas yang didelegasikan, dan terakhir memberi penghargaan. Teori kontingensi Fiedler. Fiedler percaya bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik. Efektivitas pemimpin tergantung situasi. 2 gaya kepemimpinan menurut Fiedler. Pertama ada gaya berorientasi tugas. Pemimpin fokus pada pekerjaan, aturan, struktur, target, dan penyelesaian tugas. Yang kedua ada gaya berorientasi hubungan. Pemimpin fokus pada hubungan dengan bawahan, motivasi, dukungan, dan keharmonisan. 3 variabel situasi. Fiedler menilai situasi berdasarkan yang pertama ada hubungan pemimpin dan bawahan, seberapa baik kualitas hubungan, rasa percaya, dan penghormatan. Kedua ada struktur tugas, apakah tugas jelas atau masih abstrak dan tidak berstruktur. Yang terakhir, posisi kewenangan, besar kecilnya kekuasaan formal yang dimiliki pemimpin. Selanjutnya, teori kepemimpinan jalan tujuan, path, goal, leadership theory. Pemimpin harus membantu bawahan menemukan jalan menuju tujuan dan menghilangkan hambatan dalam perjalanan itu. 4 pola perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada pemimpin yang direktif, kedua pemimpin yang suportif, ketiga pemimpin yang partisipatif, dan terakhir pemimpin yang berorientasi prestasi. Ohio State Leadership Studies. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi gaya pemimpin berdasarkan perilaku, bukan sifat bawaan. Berdasarkan dimensi consideration dan initiating struktur dapat dibedakan 4 gaya kepemimpinan. 1. Pertimbangan rendah, struktur rendah. 2. Pertimbangan tinggi, struktur rendah. Ketiga, pertimbangan tinggi, struktur tinggi. Keempat, pertimbangan rendah, struktur tinggi.
Teori kepemimpinan situasional. Pemimpin harus menyesuaikan gaya dengan tingkat kematangan bawahan. 4 gaya kepemimpinan. 1. Ada telling atau mengarah. Pemimpin memberi instruksi detail untuk bawahan yang tidak mampu dan tidak mau. Kedua, ada selling atau membujuk. Pemimpin tetap mengarahkan tetapi juga menjelaskan dan memotivasi untuk bawahan yang kurang mampu tapi mau belajar. Ketiga, ada participating atau berpartisipasi. Pemimpin dan bawahan membuat keputusan bersama untuk bawahan yang mampu tapi kurang percaya diri. Yang terakhir, ada delegating atau mendelegasikan. Pemimpin memberi kewenangan penuh untuk bawahan yang mampu dan mau. Kepemimpinan dalam praktek. Kepemimpinan efektif dicapai bila bawahan mau bekerja dan mematuhi pemimpin, ada kerja sama efektif, dan bawahan mendapatkan kepuasan tugas dan kompensasi. Efektivitas kepemimpinan dipengaruhi oleh kepribadian, pengalaman, harapan atasan atau bawahan, budaya organisasi, karakteristik tugas, nilai, dan kebijakan organisasi. Menjadi pemimpin yang efektif. Untuk menjadi pemimpin yang sukses, mungkin sulit bagi kita menemukan formulasi yang paling tepat. Menurut George R. Terry, ada 6 ciri pemimpin yang ideal, yaitu mempunyai kekuatan mental dan fisik yang energik, mempunyai emosi yang stabil, mempunyai pengetahuan human relation yang baik, memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk kemajuan diri dan perusahaan, memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, dan terakhir memiliki kecakapan dalam pengajaran. Ada 2 macam dimensi utama yang menggambarkan berbagai perilaku pemimpin. Yang pertama ada initiating struktur, yaitu perilaku pemimpin cenderung lebih mementingkan tujuan organisasi. Kedua ada considering, yaitu perilaku pemimpin yang cenderung ke arah kepentingan bawahan. Demikian pemahaman saya tentang materi kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.